Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. berjumpa kembali dengan podcast Lintas Gayo. Hana kabar ramainya rekan sobat biak saudara bene. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu dengan Tengku Sabri Al-Parabi Misri, Sarjana Komunikasi Islam. Tengku Sabri ini menarik untuk kita bahas kali ini karena Tengku Sabri berhasil membuat Baitul Mal Kampung Lumpang Payung di Kecamatan Ketol menjadi mandiri dan masyarakatnya kemudian tertarik dan biasa memberikan zakat infak sedekahnya di kampung. Kemudian oleh Tengku Sabri dan kawan-kawan sedekah dari kaum muslimin yang berada di kampung Lumpang Payung tersebut diberikan kembali kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Salah satunya seperti Tengku Sabri dan kawan-kawan berhasil membangun 2 unit rumah untuk masyarakat Lumbang Payung yang dianggap tidak layak, kemudian dibangun oleh Baitul Mal Kampung tadi dengan dana mandiri dari Baitul Mal Kampung. Untuk itu, mari kita bertanya langsung kepada Tengku Sabri. Apa kabar Tengku? Alhamdulillah siap bang. Sehat Tengku kah? Alhamdulillah. Terima kasih Tengku Sabri sudah hadir di studio Lintas Gayo. Mungkin Tengku Sabri bisa menceritakan bagaimana kisah yang mengharukan lah, katakan seperti itu, bahwa di sebuah kampung di Lumbang Payung Tengku berhasil membangun 2 unit rumah untuk saudara-saudara kita yang berada di sana yang menurut Tengku tidak layak dihuni, kemudian dibangunkan yang lebih layak. Silakan Tengku. Oke, terima kasih bang atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau merupakan suri tauladan bagi kita umat manusia sehingga kita dapat melangkah dari hal yang buruk kepada hal yang baik sebagaimana yang kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Terima kasih bang yang telah mempercayakan kami pada kesempatan yang berbahagia ini. Kemudian terima kasih juga kami ucapkan kepada podcast Lintas Gayo dan Asia Tengah yang telah sudi kiranya memberikan kami kesempatan untuk berbagi di bang ya informasi terkait masalah Baitul Mal Kampung Lumpang Payung. Jadi sebelumnya bang, kami pernah tinggal di kabupaten ini, yakni di Payatumpi selama 2 tahun, di Kampung Pinangan selama 2 tahun, kemudian juga tinggal di Mongal 6 bulan. Perjalanan ini ternyata tidak cukup bagi kami selaku masyarakat pribumi yang lahir di Kampung Lumpang Payung tidak berkontribusi untuk membangun desa. Jadi pada tahun 2020 bang, kami bersama orang rumah kembali ke desa berkiprah. Kira-kira dari diri kita apa yang dapat bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang lemah. Kendati pun kita dalam keadaan kurang secara ekonomi kan begitu bang. Ternyata hal ini bang yang menjadi kami membuat terinspirasi membangun dan membantu saudara-saudara kita yang lemah hanya satu jalannya melalui zakat mal. Sebelumnya mungkin zakat itu berjalan, akan tetapi wadah dalam pengumpulan zakat itu tidak ada pernah terbentuk. Namun pada tahun 2021 kami berinisiatif membuat sebuah program yang manual dari Microsoft Excel, yang mana di situ kita tulis namanya. Apabila kita input jumlah zakat yang diberikan, maka secara otomatis ke-8 asnaf itu akan memiliki bagiannya masing-masing. Otomatis ya? Otomatis. Jadi ternyata ketika kami kumpulkan masyarakat pas hari Jumat pada tahun 2021, pada Jumat mereka menerima. Kami persediakan minta dengan kapasitas desa menggunakan M-Focus dan laptop sebagainya. Alhamdulillah masyarakat menerima hal yang kita ingin bentuk ke depannya. Tujuannya dibentuk ini adalah yang pertama membantu masyarakat, memberikan wadah bagi masyarakat untuk mengumpulkan zakatnya, zakat malnya. Kami hanya fokus pada zakat mal nih bang ya. Zakat mal di sini yang kami terima dari masyarakat itu adalah baik jenis kopi dan tanaman muda seperti cabai gitu. Kemudian pada tahun 2021 kami bentuk zakat mal. Kemudian di sini kami bentuk di bawah naungan pemerintah kampung, artinya berdiri sendiri bang.
Karena imam itu sebagai tokoh utama penggerak agama di suatu desa, maka kami jadikanlah imam kampung sebagai ketuanya, kemudian kami sendiri sebagai sekretarisnya. Namun dalam peran hal tersebut kami berperan dalam mengembangkan Baitul Mal kampung ini. Alhamdulillah seiring waktu berjalan, sedikit demi sedikit masyarakat sadar dalam mengeluarkan zakat. Kemudian langsung cerita nih Bang ya. Ya, langsung tidak. Kemudian di tahun 2021 Bang, kami mengumpulkan zakat lebih kurang 20 juta. Di 2022-nya sedikit menurun. Di 2023 alhamdulillah ada sedikit peningkatan. Kemudian di 2023 Bang, kami membuat sebuah bangunan saudara kita yang beliau itu adalah perantau. Mungkin istrinya pribumi Pampayung, tapi suaminya ini berasal dari Aceh Singkil. Aceh Singkil. Rumahnya berada di dalam kebun kopi, bahkan akses jalan menuju rumahnya pun tidak ada. Beliau harus masuk melalui bawah-bawah kopi. Lewat kebun kopi orang Lewat lain. kebun kopi orang lain. Di sini saya menangis Bang. Saya menangis. Jadi apa yang harus kita berikan untuk saudara kita yang lemah? Ternyata bermusyawarah kami pengurus Baitul Mal, mari sama-sama kita bantu saudara kita yang lemah melalui zakat mal yang kita kumpulkan. Kami alokasikan sebuah anggaran sebanyak 7 juta. Di 7 juta itu Bang, yang rumahnya awalnya mungkin 4x4 seng semua Bang. Dindingnya seng, atapnya seng, pagi lantainya kan gitu Bang ya. Beliau itu saat itu memiliki 2 orang putri. Kemudian di sini saya menangis Bang. Apa yang harus saya berikan untuk saudara saya? Sementara diri saya pun tidak ada kan begitu Bang. Namun dengan adanya wadah ini alhamdulillah saya kumpulkan semua jamaah Majelis Pengkajian Fiqh Tasawuf untuk mengadakan swadaya. Di sana kami kerja ramak mupakat berbudedeli Bang semboyan muyang datunte. Maka kami buatlah rumah dengan ukuran 4x8. Dengan anggaran 7 juta ternyata tidak cukup, ditambahlah biaya yang disumbangsikan oleh jamaah MPTT ini. Jadi alhamdulillah beliau sampai sekarang sudah ada perkembangan, dan 2 tahun terakhir ini Bang, beliau tidak lagi sebagai penerima zakat. Alhamdulillah Allah bantu perekonomiannya. Sekarang beliau sudah menjadi muzaki, orang yang memberi zakat, tidak lagi sebagai penerima. Karena mungkin itu sebagai motivasi buat beliau. Kita doakan beliau ini menjadi orang yang kaya dan dermawan kan gitu. Kemudian ada satu lagi kami bangun rumah tidak layak huni sebenarnya Bang. Rumahnya ada, tapi di sini kami memfokuskan masalah TPT, turap penahan tanah. Karena rumahnya berisiko untuk longsor ya. Karena rumahnya berisiko untuk longsor. Setiap musim hujan rumahnya dimasuki air Bang. Beliau ini cemas. Beliau bernama Jamilah sebenarnya. Panggil Sri A. Usia beliau lebih kurang 50 tahun. Setiap musim hujan rumahnya ini dimasuki air. Bahkan peralatan-peralatan dalam rumah tangga ini sangat miris. Jauh seperti apa yang kita rasakan. Dia seorang janda dia berarti. Seorang janda. Hidup sendiri. Ada 2 orang putra, satu dalam rumah tangga, satu lagi masih lajang. Tapi masalah ketentuan ekonomi ini ketentuan sunnatullah Bang ya, masalah ekonomi ya. Sebagian seberat apapun dia berusaha, tetap Allah berikan hal yang demikian. Rupanya tujuan ada hikmahnya Bang. Kenapa Allah berikan demikian? Supaya kita ini terbuka hati kita melihat saudara-saudara kita yang lemah, yang lebih susah dari kita. Jadi di sini kita alokasikan anggaran waktu itu Bang lebih kurang 5 juta. Dengan biaya swadaya juga. Pelaksanaannya adalah jamaah MPTT. Kemudian ada juga 1-2 orang yang masuk dari masyarakat biasa. Berarti jamaah MPTT ini banyak di Monggoyong. Sejauh ini Bang, yang mengikuti istiqamah dalam majelis ini lebih kurang 50-an lah Bang. 50-an. Jadi mudah untuk menggerakkan mereka untuk membantu tadi. Ya, mudah. Mudah, alhamdulillah mudah Bang, terarah. Karena ini menyangkut masalah keimanan Bang ya. Ketika hatinya telah digerakkan oleh Allah, maka dia dengan senantiasa mudah berbagi. Karena satu hal yang kami ingat dari guru kami, senantiasa peduli kepada yang lemah. Kemudian saling berbagi. Ini kan asas dan semboyan sebenarnya orang Gayo Bang.
alang tolong berbantu. Dengan aspek ini mana mudah-mudahan saudara-saudara kita yang lemah dapat terbantu. Ya, jadi menarik Tengku Hasbi. Jadi bagaimana seorang Tengku Hasbi Sabri bang. Sabri, maaf, Tengku Sabri mengelola zakat mal di kampungnya. Jadi Tengku Sabri membuat masyarakat sadar untuk memberikan zakat malnya, kemudian dana yang terkumpul ini kemudian dipakai oleh Tengku Sabri untuk diberikan kepada warga yang tidak layak rumahnya misalnya, Iya. kemudian yang sekolah juga tentu. Bagaimana seorang Tengku Sabri awalnya di kampung tersebut menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk memberikan zakatnya kepada katakanlah ke Baitul Mal kampung tersebut. Apa yang dilakukan oleh Tengku Sabri untuk memberi kesadaran kepada warga tadi untuk memberikan zakatnya di kampung? Ya, terima kasih bang. Jadi salah satu bang hal yang paling menarik yang membuat kita terketuk hati untuk melaksanakan rukun Islam yang ketiga nih bang ya, mengeluarkan zakat, karena di sini digandengkan wa aqimus shalah wa atuz zakah. Jadi sampai kapan masyarakat Kampung Gulu Pampayong itu tidak menunaikan rukun Islam yang ketiga ini? Kan gitu bang. Sementara mungkin masyarakat setelah ada tergerak hatinya melakukan zakat, wadahnya tidak ada. Ya. Jadi dia berikan ke kabupaten atau ke kecamatan. Ya. Jadi ketika dibentuk wadahnya, sebagian masyarakat telah terbuka hatinya, sebagian ada yang menerima, ada yang tidak. Itu kan biasa-biasa. Semoga kedepannya Allah bukakan pintu hati saudara-saudara kita. Kemudian bang, sebenarnya untuk pengelolaan zakat ini, kami tidak hanya fokus untuk golongan fakir dan miskin. Di sana ada 8 asnaf yang kami salurkan, misalnya seperti fakir, miskin, hamil, kemudian fisabilillah, ibnu sabil, kemudian gharib. Rikab dan mu'alaf tidak kami salurkan karena memang tidak ada di kampung tersebut. Kemudian di tahun 2005 ini bang, 2025-2026, kami awal pengumpulan zakat itu mulai dari awal panen sampai akhir panen bang. Tapi bukan hitungan per tahunnya. Misalnya jadi setiap masa panen akan diberikan zakat malnya. Ya, misalnya begini bang. Kami seperti 2026 ini kami menyalurkan zakat mal itu ke para mustahik pada tanggal 30 Zulhijjah kemarin bang. Maka zakat mal untuk kedepannya kami buka dari 1 Muharram sampai Zulhijjah. Maka di Zulhijjah itu disalurkan. Di Zulhijjah berarti sekitar bulan 6 lah ya. Bulan 6 ya. Setiap insya Allah setiap pencairan kami laksanakan setiap masa paceklik lah. Jadi masa tidak ada panen ya? Tidak ada panen, habis panen. Jadi hitungannya tahunnya berarti periode 2025 sampai 2026. Tapi pengumpulannya sebenarnya kita hanya membuka wadah bang ya. Penyebarannya bisa melalui mimbar, melalui hati penyampaiannya melalui khutbah Jumat. Bahwasannya apabila telah sampai hul dan nisab dari harta yang kita miliki, wajib kita melakukan zakat 2,5%. Yang 2,5% itu bukan milik kita, itu milik saudara-saudara kita. Sesuai dengan apa yang diarahkan oleh guru kami bang. Beliau itu adalah mursyid, guru spiritual dalam tasawuf kesufian. Dia mengatakan bahwa di dalam dirimu ada hak orang lain, di dalam diri orang lain tidak ada hak kita. Maka salah satunya adalah zakat. Dengan zakat ini, alhamdulillah. Kemudian tahun ini bang 2026 ini kita bangun rumah Ibu Jamilah, yang sebelumnya dibantu oleh Perkim nih bang, 4x5. Ukurannya 4x5. Baitul Mal Kampung Gulu Pampayong membangun saat ini 4x6. Dengan alokasi anggaran lebih kurang 25 juta lah. Jadi awalnya dibangun oleh Perkim 4x5. Ya. Kemudian kita kembangkan lagi, kita besarkan. Kita besarkan lagi. Menjadi berapa? 4x6. 4x6 ya. 4x6. Dengan biaya lebih kurang 25 juta. Di sini bang yang 25 juta di situ termasuk materialnya. Kemudian alat penerangnya. Kemudian insya Allah akan kita berikan kepada beliau yang sejauh ini mungkin beliau tidak pernah tidur di suatu kasur yang empuk. Insya Allah dengan doa kita bersama akan kita fasilitasi bang. Saya lihat di rumahnya tidak ada tempat
bajunya mungkin seperti lemari, insya Allah akan kita usahakan untuk memenuhi supaya beliau ini dapat merasakan hidup layak sebagaimana orang lain. Jadi menarik Tengku. Jadi berarti di gambaran Tengku bahwa sebetulnya di sebuah kampung atau di sebuah daerah seperti Gelombang Payung ini kita bisa mengatasi atau mengentaskan kemiskinan dengan cara seperti ini tadi ya. Ya, insya Allah bisa. Tengku membentuk Baitul Mal kampung, kemudian mengumpulkan dananya, kemudian juga menyalurkan langsung ke masyarakat seputar kampung tersebut. Ya. Jadi bagaimana ide ini awalnya muncul Tengku, sehingga apabila ini ditiru seharusnya oleh kampung lain atau kabupaten kita ini atau provinsi kita ini, maka sebetulnya kita menjadi sangat mandiri dan kuat secara ekonomi. Ya. Jadi bagaimana pikiran ini ada di pikiran Tengku sehingga Tengku terapkan di Gelombang Payung ini? Apa yang membuat Tengku berpikir bahwa kita bisa membangun dengan dana dari zakat warga kita sendiri? Ya. Jadi awalnya terpikiran untuk membentuk ini, Bang. Rasulullah SAW merupakan membentuk Baitul Mal. Kemudian beliau menggalakkan zakat. Ternyata ketika masyarakat itu, umat itu sadar zakat, pada hakikatnya Allah tidak merugikan beliau, tapi melipat gandakan hasil buminya. Ya alhamdulillah Bang, tahun 2025-2026 ini hasil bumi yang diberikan oleh Allah untuk kampung Payung luar biasa Bang. Luar biasa. Dan tahun ini zakat mungkin tertinggi kami kelola Bang mencapai 81 juta. 81 juta ini telah kami salurkan pas pada tanggal 30 Zulhijjah kemarin. Di sana 80 juta dari berapa warga kampung itu Tengku? 81 juta itu Bang dari 176 kakak. 176 kakak. Masih setengahnya yang sadar zakat. Jadi potensinya masih sangat besar ya? Masih sangat besar, insya Allah. Tergantung pengelolaan kita. Jadi kalau umat itu percaya kita mengelola zakat sepenuhnya sesuai dengan aturan, maka kedepannya insya Allah zakat itu akan berkembang. Ya? Harapan kami Bang, bahwasanya zakat melalui Baitul Mal kampung ini kedepannya dapat mengatasi perekonomian umat. Salah satunya di zaman sekarang misalnya Bang paceklik nih, buah kopi sudah tidak ada. Untuk mengatasi Bang hal-hal yang sifatnya riba. Pinjaman berbunga. Jadi di sini mudah-mudahan ke depan dengan adanya Baitul Mal ini, maka masyarakat sebelum kita salurkan kepada para mustahik, mereka bisa ke depannya insya Allah mereka bisa meminjam kepada Baitul Mal dengan catatan uang itu dikembalikan tanpa ada bunga. Ini kan salah satu cara untuk mengatasi Bang ya. Ya, untuk membantu perekonomian yang sulit tadi ya. Sehingga mereka tidak terlibat lagi dengan pengembang riba yang liar yang masuk ke kampung selama ini ya. Jadi Ustadz berarti gambaran Ustadz ke depan dari pengelolaan Baitul Mal kampung ini adalah kita punya Baitul Mal akan punya dana pinjaman untuk masyarakat ya. Masyarakat disiapkan untuk masyarakat. Itu kira-kira dimulai kapan nih Ustadz? Insya Allah Bang di periode tahun ini Bang. Tahun ini. Ketika zakat itu dikumpulkan, bahkan masyarakat sekarang di sana Bang, mereka tidak lagi mengumpulkan zakatnya per musim. Mungkin setiap kali memetik kopi, memetik cabai, ada sebagian langsung memberikan zakatnya misalnya dalam 1.025.000. Jadi hitungannya seperti itu Ustaz. Mereka menghitung bahwa dalam ini dari hasil keuntungan nih. Hasil keuntungan dapat 1 juta untung, mereka langsung keluarkan 25.000 ya. Wah, ini luar biasa nih. Maka buku di kami Bang, ada namanya buku kas. Di buku kas itu kadang-kadang satu orang muzaki itu sampai 10 kali namanya ke bawah. Ada 25.000, 75.000. Nanti ketika di akhir pas pembukuan perekapan buku, maka disatukan. Jadi apabila mereka terima keuntungan 1 juta, mereka langsung sisihkan 25.000. Wah, ini hebat nih Tengku. Jadi ini perlu ditiru oleh kampung lain kayaknya nih. Alhamdulillah Bang, ini dengan doa-doa kita semua, doa-doa guru-guru kita, semua masyarakat itu telah adalah timbul rasa kepedulian sesama melalui zakat ini. Dan bukan hanya fokus untuk Gelombang Payung saja Bang. Harapan kami ke depan, Gelombang Payung ini dapat membantu saudara-saudara kita yang lemah yang ada di kampung yang lain. Jadi artinya begitu warga Gelombang Payung sudah mandiri dibantu, kemudian sudah tidak ada lagi yang warganya yang katakanlah miskin karena sudah dibantu, sudah diperhatikan, maka kita mulai beranjak ke kampung berikutnya. Kampung berikutnya. Yang bisa kita bantu dari zakat masyarakat Gelombang Payung.
Jadi berarti Ustadz katakan tadi bahwa baru 50% masyarakat Gelombang Payung yang berzakat. Kita sudah dapatkan 81 juta dari 176 kakak. Iya. Berarti Ustadz katakan tadi bahwa potensi zakat di kampung yang 176 kakak itu ada mungkin 8 tambah 8, 16, 160 juta 60 juta per tahun ya. per tahun. Wah, itu luar biasa. Tergantung hasil bumi yang diberikan oleh Allah, Bang. Ya. Tapi kalau seandainya masyarakat itu umat sudah sadar zakat, insya Allah hasil bumi itu akan dilipat gandakan oleh Allah. Itu Allah berjanji dalam Al-Quran. Itu janji Allah ya. Janji Allah dalam Al-Quran. Allah akan lipat gandakan. Dan itu terbukti karena sudah naik anunya ya. Sudah naik, Bang, alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah sudah naik. Ya. Itu pun sebagian, ini kan kajiannya ada beberapa dia, Bang. Sebagian masyarakat itu dia mengumpulkan dulu hasil buminya, hasil Jadi panennya. dia tidak langsung diserahkan Sebagian. sebagiannya. Tapi beliau mengatakan kepada kami, kalau seandainya kami kumpul terlebih dahulu, Tengku, nanti di ujung-ujungnya banyak setan yang menggoda. Karena telah terlalu besar ya kan, Bang? Ya, jadi begitu banyak langsung kasih ya. Langsung kasih. Ketika dia menyicil, alhamdulillah. Tapi yang sangat menariknya, Bang, sesuai apa yang saya dengar dari guru kami, sesuatu yang wajib itu harus dikada. Harus dikada. Harus dikada. Berarti. Harus dikada. Arti kadanya itu harus kita bayar kembali. Bahkan ada saudara-saudara kita yang mungkin sejauh ini tidak pernah berzakat, beliau kumpulkan, Bang, untuk lunasi utang-utang yang tidak pernah beliau zakat. Ada yang artinya dia pernah panen, hasilkan uang, hasilkan keuntungan, kemudian dia tidak bayar zakat waktu itu. ya, Itu dia kumpulkan, dia ingat kembali untuk dia kumpulkan untuk dibayarkan lagi. bayarkan lagi. Masya Allah, luar biasa nih, Ustaz. Maka alhamdulillah itu telah berjalan, Bang. Maka doakan kami semoga kedepannya Baitul Mal Kampung ini dapat menjadi inspirasi sebagai alang tolong berbantu saudara-saudara kita, Bang, ya, terutama di Kampung Gelombang Payung, kemudian terkhusus di Kabupaten Aceh Tengah, Bang. Harapan kami semualah masyarakat sadar akan zakat, karena ini jalan utama untuk mengatasi riba, Bang. Ini jalannya. Jalan utama yang paling riba. pasti dan bisa dilakukan setiap kampung. Ya, insya Allah bisa, Bang. Tergantung manajemen pengelolaan Baitul Mal itu. Jadi kepercayaan masyarakat itu di situ ya. Di situ. Terus Ustadz, tadi kan Ustadz katakan bahwa di 2026 ini zakatnya sudah mulai melimpah, kemudian akan kita dirikan semacam simpan pinjam mengatasi masa paceklik tadi. Bagaimana sebetulnya zakat tumbuhan itu, Ustadz? Misalnya katakanlah di Gelombang Payung tadi mereka masyarakat di sana adalah petani kopi Arabica Gayo. Iya, Bang. Kemudian juga mereka menanam cabai yang jumlahnya itu hasilnya bisa jutaan ya. Iya. Jadi secara agamanya bagaimana kita menentukan sebuah hisab dari katakanlah hasil panen kopi, Ustadz, atau cabai tadi? Ya, kami menyampaikan kepada masyarakat begini, Bang. Langsung saja, Bang, kan? Karena masyarakat kita latar belakang kependidikannya itu masih kategori di bawah lah masalah keagamaan. Maka kita cukup memfokuskan bahwasannya setiap harta yang kita kelola itu diberikan oleh Allah apabila telah mencapai 3 juta, maka kita telah wajib mengeluarkan zakat. Jadi sudah sampai hisab 3 juta dari hasil pertanian. Dari hasil pertanian. Baik itu dari awal panen sampai akhir panen. Namun ada juga di sana mereka berpendapat hasil bersih yang mereka kelola itu yang mereka zakatkan. Silakan, saya bilang. Awal-awal nih, Bang, kan? Yang penting kita sadar zakat. Jadi artinya hasil bersih itu gimana kira-kira, Ustaz? Hasilnya begini, Bang. Dari awal panen mereka kumpulkan sampai akhir panen. Sampai akhir panen. Maka misalnya dari akhir panen berapa lagi uang yang tersisa? Misal dari uang yang kumpulkan dari awal panen sampai akhir panen itu 100 juta misal. Sementara uang yang tersisa cuma 3 juta. Maka 3 juta itu yang mereka zakatkan. Yang 100 tadi tidak ya? Yang 97 lagi tidak. Tidak ya? Sebagian pendapat. Maka kami luruskan. Kalau seandainya yang 97, yang 3 juta itu Anda zakatkan, yang 97 itu Anda konsumsi untuk kebutuhan pribadi kita, yang 97 itu dengan apa kita sucikan? Jadi itu belum suci karena belum dikeluarkan zakat. Jadi pendapat kami langsung kami tekankan, sebaiknya baik itu harta, zakat, mal yang kita kelola itu dari awal panen sampai akhir panen, totalkan semuanya, keluarkan biaya operasional seperti mungkin ada orang yang ngutip di kebun kita, perawatannya, pupuknya keluarkan, berapa lagi sisanya? Udah 100 juta mungkin tinggal sekitar 70 lagi misalnya.
Maka yang 70 juta itu sebelum kita konsumsi kita keluarkan zakat. Yang zakat tadi yang 2,5%. 2,5% bang. Oh, jadi lebih mudah dan lebih simpel dia. Lebih simpel. Ustaz, ya. Jadi kita keluarkan dulu, katakanlah dari hasil panen akhir kita dapat 100 juta, keluarkan modal, Ya. jasa dan lain-lain. Ya. Sisa bersihnya tuh dapat 70 juta, langsung kita bayarkan zakatnya. Keluarkan zakatnya. Jadi menarik Tengku. Jadi dengan cara seperti ini kita yakin bahwa kedepannya Kampung Lumpang Payung itu akan menjadi sebuah katakanlah desa yang betul-betul mandiri secara pembangunannya. Kemudian juga masyarakatnya akan bangga mengeluarkan zakat malnya, karena masyarakat juga akan melihat zakat yang mereka keluarkan itu langsung disalurkan kepada warga-warga yang kurang beruntung tadi yang mereka lihat. Kemudian juga Ustadz berencana untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat yang di masa paceklik nanti. Artinya bahwa dana yang Ustadz kumpulkan dari zakat mal tadi, Ustadz sisihkan sebagian, tidak disalurkan kan, untuk pinjaman tadi. Iya bang. Kira-kira skemanya gimana? Begini bang, sebenarnya ini tergantung masyarakatnya bang ya. Sebagian masyarakat dia tidak hanya fokus pada tanaman kopinya bang. Di samping dia tanaman kopinya mungkin mau panen, mereka juga langsung membuka lahan, menggarap lahan untuk menanam cabai. Kan gitu. Jadi zakat yang mungkin kami kelola misalnya dari 1 Muharram bang sampai 30 Zulhijjah. Di sini kan ada saudara-saudara kita yang memberikan zakat kepada kami, yang mengumpulkan untuk periode yang akan datang. Maka dana yang terkumpul menjadi dana kas kami itu akan menjadi modal utama. Tapi dengan catatan siapapun yang meminjam sebelum 30 Zulhijjah di tahun 2000 tahun depannya, mereka harus mengembalikan. Jadi jangka pinjaman 1 tahun lah Ustaz. 1 tahun. 1 tahun. tahun. Ya. Mereka harus kembalikan sebelum kami salurkan kepada 8 asnaf tadi. 8 asnaf 8 tadi. asnaf tadi. Ya. Tapi kita yakin bahwa kalau sudah setahun dia katakanlah pinjam di masa paceklik yang rumit itu kan, tanpa panen kopi kan Juni, Juli, Agustus Ustaz ya. Itu yang masa paceklik kita anggap setiap tahun ya. Berarti masa susahnya 3 bulan ya Ustaz. Masa susah 3 bulan. Sementara rentang kita kasih waktunya tadi 1 tahun. 1 tahun. Baik Ustadz, ini menarik karena Ustadz bisa mengembangkan ekonomi di kampung, membantu warga yang kesulitan. Kedepannya apalagi yang ingin Ustadz lakukan kepada kampung tersebut, kemudian kesadaran masyarakat tentang bayar zakat tadi. Kira-kira rencana apa ke depannya Ustadz? Iya jelas bang, rencana ke depan kami selaku pengurus sekaligus dengan anggota-anggota yang bermusyawarah. Yang pertama, tingkatkan syiar kita. Karena masih banyak di sana orang yang berkebun di luar, orang yang dari luar berkebun di Lumpang Payung, mereka tidak melakukan zakat di sana. Jadi orang luar yang berkebun di Lumpang Payung ya? Orang luar yang katakanlah luput pajaknya zakatnya. Jadi di sini saya katakan sama pengurus, kita harus tingkatkan syiar kita. Apabila perlu, datangi kebun mereka, datangi orang-orangnya, bahwa mengatakan kepada orang tersebut, zakat mal yang kita dapatkan dari bumi tersebut harus dikeluarkan di daerah tersebut. Jadi artinya Ustadz dan kawan-kawan nanti akan proaktif mendatangi mereka ya? Insya Allah bang, insya Allah. Kemudian program yang selanjutnya, insya Allah bang, dengan doa kita bersama, mudah-mudahan zakat ini berkembang. Salah satunya misi kami adalah memberantas masalah riba bang. Itu mengkhawatirkan Ustadz? Sangat khawatir bang, karena riba ini, dengan banyaknya riba bang, maka keberkahan itu diangkat. Keberkahan itu diangkat. Jadi artinya riba ini Ustadz, masyarakat tidak tahu kemana harus minjam uang, sehingga mereka harus pinjam uang ke rentenir ya? Kira-kira kan seperti itu? Sebenarnya enggak juga lah bang. Ini tergantung masalah iman lah nih. Pendidikan keimanan ya. Gimana? Iman. Ini kan tergantung masalah iman. Sebenarnya ke dalam pepatah bahasa Gayo nih bang, kita nih terlalu atas tuh nengon tangan. Jadi sesuatu hal yang tidak bisa kita jangkau, kita gapai. Memaksakan diri. Maka menghalalkan segala cara. Mudah-mudahan dengan adanya Baitul Mal ini ke depan, memang betul-betul Baitul itu kan rumah bang. Memang menjadi rumah. Yang mengayomi masyarakat. Masya Allah. Mudah-mudahan Ustaz.
Berarti gambarannya ke depan seperti itu ya. Kemudian Baitul Mal Kampung Gelumpang Payung tidak hanya memberikan bantuannya di dalam kampung, kemudian dengan banyaknya dana yang masuk nanti akan mengekspansi untuk memberikan bantuan kepada kampung-kampung tetangga lainnya. Iya bang, insya Allah bang. Seperti itu. Kemudian Ustadz, berarti di sini kita melihat bahwa satu sistem ekonomi bisa dibangun dari desa dengan memaksimalkan Baitul Mal, memaksimalkan zakat mal warga-warga yang ada di sana, sehingga selisih atau gap antara orang kaya dan orang miskin itu bisa diturunkan, Ustadz, dengan cara seperti ini. Apalagi obsesi Ustadz dengan zakat ini, Ustadz, ke depannya? Dengan zakat ini bang, yang pertama, di samping saya adalah putra daerah Kampung Gelumpang Payung, Kecamatan Ketol. Yang pertama, bahwasanya Ketol itu kan kita kenal bang, masjid awal Gayo kan di Ketol. Dengan mengangkatnya pintu gerbang ini sadar akan zakat, maka marwah Ketol itu insya Allah akan kembali lagi memuncak harum di kabupaten. Amin. Kan kita lihat nih bang, banyak petani-petani cabai di Ketol itu hasilnya bahkan miliaran. Kabarnya triliunan. Bahkan triliunan kan gitu. Jika dikumpulkan seluruh pendapatan ini, maka insya Allah Kecamatan Ketol itu dapat membantu perekonomian bahkan Kabupaten Aceh Tengah. Bisa membantu. Bisa membantu dengan catatan pengelolaan jelas, manajemen yang jelas, penyaluran yang tepat. Itu rumusnya. Maka kami bang pengurus setiap akhir tahun pas Jumat terakhir kami umumkan. Insya Allah zakat kita tahun ini merupakan terkumpul misal seperti yang kemarin 81 juta. Insya Allah kita salurkan pada tanggal 30 Zulhijjah. Itu bang. Jadi harapan kita ke depannya zakat ini terus berkembang dan terus digerakkan, terutama di Kampung Gelumpang Payung, umumnya di seluruh kecamatan dan Kabupaten Aceh Tengah ini. Wah, menarik nih Ustadz. Karena ada informasi juga yang kami terima, ada sebuah survei yang menyebutkan bahwa meskipun survei ini tidak resmi Ustadz, di situ disebutkan bahwa Kecamatan Ketol itu dari hasil panen cabainya itu bukan puluhan miliar, bukan ratusan miliar, tapi sudah masih angka triliun Ustadz. Jadi apabila seperti yang Ustadz katakan tadi, mereka sadar zakat mal, kemudian mereka salurkan di sana di mana bumi mereka menghasilkan tadi, maka sebetulnya tidak ada jurang antara orang kaya dan miskin tadi Ustadz, karena bisa dibantu dengan zakat mal tadi. Ya, kira-kira seperti itu Ustadz ya. Kemudian ada lagi yang perlu di penutup sesi wawancara kita Ustadz, apa yang mungkin Ustadz sampaikan? Silakan Ustadz. Baik bang, maka di sini kami selaku pengurus Baitul Mal Kampung Gelumpang Payung, salah satu hal yang dapat kita bangun kesadaran kita dalam berzakat mulai dari diri kita sendiri. Kita harus dapat memerangi hawa dan nafsu kita. Minimal kita ini dapat bernafsu mutmainnah bang ya, jiwa yang tenang dan sadar peduli terhadap yang lemah. Karena itu adalah semboyan daripada nenek moyang kita, alang tulung berat berbantu. Kemudian keramat mupakat berhu berdadari. Itu harus kita realisasikan. Itu kita realisasikan, bukan hanya sebatas semboyan saja bang. Karena kita lihat di sekarang ini itu hanya sebatas ucapan, tidak lagi digalakkan oleh masyarakat banyak. Jadi kita sebagai penerus generasi masyarakat Gayo, cicit daripada datu moyang kita inilah penggerak pasapah yang dari negeri Gayo kita ini. Karena datu moyang kita sangat susah dan payah dalam mendirikan negeri Gayo ini, berdasarkan atas iman. Semoga kita semua hidup benar mati suci. Amin. Ustadz. Terima kasih Ustadz Sabri Al-Parabi Misri, Sarjana Komunikasi Islam. Demikian podcast Lintas Gayo kali ini bersama Ustadz Sabri Al-Parabi yang lahir di Gelumpang Payung pada tanggal 11 bulan 8 tahun 1990. Beliau juga adalah penyuluh agama Islam atau di KUH Kecamatan Ketol, pengurus Majelis Pengkajian Tauhid dan Tasawuf Kecamatan Ketol, juga pengurus Masjid Darus Saadah Gelumpang Payung. Kemudian Ustadz Sabri Al-Parabi Misri ini juga mengajar di anak-anak mengaji, kemudian ibu-ibu dan bapak-bapak di Gelumpang Payung. Semoga apa yang dilakukan Ustadz Sabri menjadi inspirasi bagi kampung-kampung lain
di Kecamatan Aceh Tengah, Udara dan tempat lain khususnya, bahwa sesungguhnya kita kaya apabila kita mengeluarkan zakat kita di kampung di mana kita tinggal, di mana yang kita keluarkan zakat itu berupa zakat mal kita dari kopi, dari cabai dan hasil-hasil pertanian lainnya, sehingga gap antara orang kaya dan miskin itu sesungguhnya bisa kita atasi dengan cara zakat Baitul Mal yang kita berikan di kampung tersebut. Mudah-mudahan kedepannya menjadi inspirasi. Kami akhiri podcast kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Izin warahmatullahi wabarakatuh. yang luar biasa nih.